bahwasanya penentuan hari Arafah itu ditentukan oleh imam atau pemimpin pada saat itu, khalifah. Dan penentuan 10 Zulhijjah kapan hari raya Idul Adha menurut Ummul Mukminin adalah ketika imam menyembelih kurbannya, yaitu adalah khalifah menyembelih kurbannya. Ini menandakan kepada kita sebuah penegasan kembali bahwasanya pemimpin yang ada di kota Mekah, khalifah yang waktu itu kemudian menyembelih di kota Mekah dan mengikuti kemudian haji di kota Mekah, dialah yang menentukan. Artinya imamlah yang menentukan, atau penduduk kota Mekah yang menentukan, karena Arafah tidak ada di Indonesia, Arafah tidak ada di Malaysia, Arafah tidak ada di Turki, Arafah tidak ada di Mesir. Maka penentuan Idul Adha adalah berdasarkan haji. Problemnya teman-teman sekalian, kalau ada perbedaan dalam penentuan Idul Adha, maka akan membawa masalah-masalah lanjutan. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan bagi orang-orang yang tidak berhaji untuk berpuasa ketika melihat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Pertanyaannya, kalau andaikan misalnya kita berbeda, ketika kita melihat jamaah wukuf ternyata kita belum puasa Arafah, padahal mereka lagi wukuf di Arafah nih. Besoknya ketika mereka sudah menyembelih haji lalu kita puasa, kita katakan apa? Saya puasa Arafah, padahal sudah tidak ada lagi jamaah yang wukuf di Arafah. Lantas puasanya puasa apa? Sedangkan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, misal kita di Indonesia, itu dilaksanakan ketika jamaah haji lagi wukuf di Arafah, ketika mereka lagi menunggu matahari tergelincir, lalu mereka berdoa karena hari itu sangat sakral, hari itu sangat besar manfaatnya, Allah banyak memberikan ampunan pada manusia, membebaskan orang daripada api neraka. Maka kita berpuasa karena melihat mereka sedang wukuf di Arafah untuk mendapatkan salah satu keutamaan daripada janji Allah, ampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka. Maka puasanya kita ketika kita melihat jamaah haji wukuf di Arafah. Artinya besoknya kita melihat mereka menyembelih kurban, di saat itulah kita sholat Idul Adha, di saat itulah kita sholat Id. Artinya inilah penentuan berdasarkan ulama-ulama yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ulama-ulama tidak ada perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Adha. Lah kalau seandainya sekarang ada perbedaan, misal di Indonesia pernah berbeda, di negeri-negeri yang lain ada yang berbeda, maka itu bukan perbedaan yang bersifat masyhur, bukan perbedaan yang terkenal, atau bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang terjadi baru-baru ini saja. Apa yang menjadi sebuah kesimpulan kita? Pertama, inilah kenapa ketika Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan kepada kita bahwasanya imam atau khalifah itu yang menentukan hari raya, itu penting sekali untuk persatuan kaum muslimin semuanya. Yang kedua, kita tahu bahwasanya haji itu adalah Arafah. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu adalah hari Arafah di padang Arafah. Karena itulah kita mengikuti hari-hari di dalam bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai dengan 10 Zulhijjah nanti. Ketika itu kita juga mengikuti puasa Arafah berdasarkan ru'yatnya atau penentuannya Ahlu Makkah, yang di sanalah terjadi haji, yaitu adalah di padang Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kita bisa untuk mengetahui kapan hari raya Idul Adha. Karena kalau sana sudah hari raya Idul Adha, tentunya sudah kita tidak boleh berpuasa. Mereka di sana yang ada di Arafah, yang ada di Mekah, mereka sudah menyembelih, kita baru puasa. Maka seolah-olah kita berpuasa tidak tahu puasa apa, karena Arafah sudah lewat, sudah tidak ada lagi jamaah yang berwukuf. Yang kedua, sudah hari raya di sana. Kita seolah-olah melakukan ibadah puasa saat hari raya, yang dilarang untuk berpuasa. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk nanti tahu kapan kita puasa Arafah dan kapan kita sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.